Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan menyampaikan materi tentang understanding strategis. Ya, sebelum masuk pada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Francisco Watukopong Boli, terus ada Arto Sofian Katuhanggar, saya sendiri. Nah, kemudian ada Ardiana Rahmayanti, terus kemudian ada Nurul Anissa, dan yang terakhir ada Ega Karinasari. Nah, oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya berikan kesempatan kepada penyaji pertama untuk menyampaikan materi tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Francisco, saya materi pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai strategi. Strategi adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi yang memberikan konteks luas yang mana seseorang dapat mengevaluasi keoptimalan unsur-unsur sistem kendali manajemen. Strategi yang berbeda membutuhkan prioritas utama atau fast prioritas, faktor sukses kunci atau key success factor, serta skills, perseptif, dan perilaku yang berbeda. Jadi, rencana sistem pengendalian harus terus memperhatikan apakah perilaku yang disebabkan oleh sistem adalah satu hal yang called for by the strategy. Tujuan strategi suatu perusahaan tidak punya tujuan. Tujuan yang ada pada perusahaan adalah hasil keputusan CEO perusahaan tersebut dengan saran dari anggota manajemen senior lainnya atau ditentukan oleh founder perusahaan. Slide selanjutnya. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan bisa berupa profitabilitas, maksimalkan nilai pemegang saham, risiko, pendekatan multiple stakeholder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk pada konsep strategi. Itu konsep strategi Oke, lanjut. Mohon maaf ya, saya ulang. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep strategi. Nah, konsep strategi itu ditemukan pada 2 tingkatan. Yang pertama itu strategi untuk organisasi secara keseluruhan atau korporasi. Nah, kemudian yang berikut ada strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Next. Nah, strategi level korporasi. Nah, strategi korporasi ini menjelaskan mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Nah, oleh karena itu, strategi korporasi lebih berkenan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu. Industri tertentu yang merupakan strategi unit bisnis. Nah, berkaitan dengan strategi tingkat korporasi, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori. Yang pertama itu perusahaan dengan industri tunggal, kemudian perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan, terus yang terakhir perusahaan dengan bisnis diverifikasi yang tidak berhubungan. Next. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi level unit bisnis. Strategi level unit bisnis persaingan antar perusahaan
dengan diversifikasi tidak berlangsung pada tingkat korporat. Sebaliknya, unit bisnis dalam satu perusahaan, contohnya P&G Pampers Unit, bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain, yaitu Kimberly-Clark Hughes Unit. Strategi unit bisnis bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu misinya, apakah tujuan keseluruhannya, dan keunggulan kompetitifnya, bagaimana sebaiknya unit bisnis bersaing dalam industrinya untuk melaksanakan misinya. Yang berikutnya yaitu misi unit bisnis. Misi unit bisnis ada dua, yaitu yang pertama ada tugas manajemen, yaitu mengatur penyebaran sumber daya antar unit bisnis, seperti penyaluran kas antara unit bisnis untuk tujuan pertumbuhan keuangan. Yang kedua yaitu model-model perencanaan untuk membantu manajemen agar bisa secara efektif mengalokasikan sumber daya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis. Keunggulan kompetitif harus mampu menjelaskan dan menanamkan nilai bisnis kepada konsumen sehingga mampu membentuk persepsi tersendiri di mata konsumen. Keunggulan kompetitif bisa dikatakan unik karena setiap perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Namun, apakah perusahaan itu dapat memaksimalkan keunggulan tersebut menjadi nilai yang dapat menguntungkan perusahaan atau sebaliknya? Keunggulan kompetitif ada dua. Yang pertama, menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, memelihara keunggulan kompetitif. Next. Ini ada pendekatan analitis. Dua pendekatan analitis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang superior. Yang pertama, analisis industri. Ini ada kekuatan dari analisis industri. Yang pertama, seberapa ketat persaingan antar kompetitif yang ada. Kedua, daya tawar-menawar pelanggan. Ketiga, daya tawar-menawar pemasok. Keempat, ancaman yang berasal dari barang pengganti. Terakhir, ancaman dari pemain baru. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada 3 observasi yang dibuat sehubungan dengan analisis industri. Yang pertama, semakin tinggi kelima kekuatan tersebut, maka rendah profitabilitas sebuah industri. Lalu yang kedua, isu strategis utama yang dihadapi berbeda antar industri. Lalu yang terakhir, ada pemahaman atas kelima kekuatan. Di sini ada pendekatan analitis. Ada dua. Yang kedua ada analisis rantai nilai atau value chain analysis. Itu kerangka rantai nilai adalah metode untuk membagi rantai tersebut dari bahan baku dasar sampai pelanggan pemakai akhir ke dalam kegiatan spesifik untuk dapat memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi. Lalu keunggulan analisis rantai nilai, yang pertama ada biaya rendah. Biaya rendah itu menekan pada upaya memproduksi produk standar dalam segala aspek dengan biaya per unit yang sangat rendah. Lalu yang diferensiasi itu dapat didasarkan pada atribut produk, sistem pengiriman produk, ancaman pemasaran, dan beberapa aspek lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kita masuk pada sisi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran dan masukan. Waktu dan kesempatan saya berikan.